Ini tapi memang kan karakternya menantang banget ya. Itu Alhamdulillah. emang sempet pengen cari tahu, belajar, atau ada sekolah ini nggak sih Mbak sempet ngalamin sekolah Acting. acting gitu? Aku sih nggak ada sekolah On the set acting. aja? Iya, jadi mungkin dulu waktu kecil rumahnya nenekku kan suka dipakai syuting. Terus Oh. kakaknya mama tuh Amoroso Katamsi. Jadi kalau beliau Oh. lagi acting gitu, Heeh. aku suka Lihat. ngeliatin gitu. Oh gini gitu. Oh. Jadi sebenarnya belajar juga nggak ya, otodidak sih. Semuanya Dan otodidak. suka nonton. Nah, jadi Aku suka nonton. melihat dari Iya. performance-nya Iya. actors lain Iya. gitu ya. Nonton dan aku tuh orangnya nggak bisa ketantang gitu loh. Jadi kayak misalkan suamiku bilang, kamu tuh harus kayak gini. Oh, oke, ini aku liatin actingnya. Oh, kayak gini, Meryl Streep kayak gini. Kayak kita di Indonesia, Christine Hakim tuh aku liatin, oke gini gitu loh. Jadi bener-bener yang actingnya tuh aku perhatiin, terus nanti aku buka kayak gitu-gitu. Baca Google, nonton di YouTube. Kayak gitu. Berarti suami ini memang benar-benar suportif ya? Suami Dengan justru karir lebih sekarang. mensupport untuk aku di dunia entertainment dibandingin dunia politik. Oh iya. Memang karena suaminya suka di dalamnya juga atau gimana? Ikut bantuin karir selama ini? Iya, alhamdulillah. Jadi yang ngurusin kontrak, misalkan kayak aku dapat kontrak. Awal-awal dulu model, iklan. Semua kontrak itu aku nggak perlu meng-hire lawyer, tapi aku punya lawyer private, Lawyer pribadi ya. Account officer-nya juga Oh, luar biasa. account advisor-nya juga dia. Suami / manager ya? Jadi dia yang ngurusin semuanya dari A sampai Z. Nih kontrak kamu ini tanggal ini jatuh temponya ini gini. Nah, aku ngomongnya gimana? Kamu ngomongnya gini. Jadi dia semua. Oh gitu. Itu. Berarti memang supportnya memang dari keluarga Alhamdulillah. inti. Orang tua udah support dari awal, diterusin juga alhamdulillah ya dapat suami juga yang suportif gini. Iya. Gimana dengan keluarga yang lain? Alhamdulillah sih keluarga yang lain semua Semua support. support. Sempet family time tapi? Iya, justru anakku tuh lucu kalau aku di rumah tuh, misalkan sehari atau enggak 2 hari gitu. 2 hari deh aku di rumah, ditanya, mama gak syuting? Karena itu sesuatu yang cukup membingungkan ya. Aneh sekali nih mama ada di rumah lebih dari sehari nih gitu. Mungkin kalau mamanya di rumah rempong kali mereka. Jadi kalau aku di rumah tuh pada nanya gitu loh. Biasanya pada ngapain dong kalau lagi family time? Oh, family time biasanya sih kita makan, keluar makan. Terus aku kan anak-anakku kan udah dewasa semua. Yang gede, yang besar tuh mau 30. Yang kecil baru ulang tahun kemarin 28. Oh, dekat-dekat gitu. ya? Udah bedanya 1 tahun 6 bulan gitu. Jadi lebih sering aku justru sama suamiku pergi. Kalau sama anakku lumayan sering, tapi bisa dihitung lah pakai jari karena mereka kan juga sibuk kerja, kehidupan sendiri juga ya, kesibukan sendiri. Gitu. Dan aku tuh buat aku family time tuh buat aku kayak ke mall aja tuh kayaknya udah yang gitu loh, udah yang istimewa happy, ya. udah istimewa. Dengan jadwal stripping yang luar biasa. Udah healing. Itu kalau misalnya syuting stripping kayak gitu tuh pergi pagi pulang pagi terus atau gimana sih? Ya itu balik lagi di kontraknya kan udah harus kita masukin di situ jam start syuting jam 9 misalkan break jam 10 malam kayak gitu, jadi harus jelas kayak gitu. Nah alhamdulillah aku di yang sekarang ini mereka itu kayak ngorangin orang gitu loh, beda sama dulu ya. Ini kan zaman juga udah zaman udah berubah jadi kayak callingan jam 10 pagi. Jam 9, jam 10 malam aku udah sampai rumah gitu. Ya udah oke. Dan hari Sabtu kalau nggak hari Minggu, yang jelas hari Minggu libur. Gitu. Kalau Sabtu tuh tentatif. Oh, gitu. Berarti tetap ada holiday-nya ya, paling nggak ya hari Minggu nih libur nih. Nih anak-anak ikut di dunia entertain juga nggak kayak mamanya? Anakku enggak sih. Cuman yang kecil itu sempat di belakang layar. Dia memang art banget, art design gitu, desain dia benar-benar yang senimannya tuh karena ngegambar gitu kalau yang kecil gitu. Si kakak juga dia sebenarnya anak desain tapi secara nggak langsung dia belajarnya kerjanya malah sekarang bukan yang begitu. Oh gitu. Lebih kayak ke papahnya, lebih ke finance, orang finance gitu. Tapi kalau adik pure benar-benar dia ngegambar, ngedesain. Jadi sekarang kerjaannya ini iya, desain. dia desain gitu. salah satu tempat aku
kayak tumbler gitu tuh dia yang ngedesain. Oh keren banget. Yes, Sesuai sebenarnya. passion ya berarti ya. Yes. Minat bakat ya. Alhamdulillah. Wah. Ini ngomong-ngomong udah berkarir sedemikian lama ya di dunia entertain jadi public figure. Pasti ada dong ya keluh kesahnya nih untuk menjadi public figure selama ini. Apakah pernah jangan-jangan meranin peran yang antagonis terus keluar dari lokasi ada yang jambak saking sebelnya. Pasti. Jadi aku tuh kan kalau lagi libur syuting tuh pulang ke Jogja. Karena kan aku orang Jogja. Orang Jogja. Nah, favorit aku di Jogja tuh adalah Malioboro. Malioboro dan itu masuk ke pasar Beringharjo atau ke satu tempat yang di depannya tuh ada tempat yang jual macam-macam itu batik apa segala macam. Pernak-pernik ya. Pernak-pernik. Aku masuk ke situ itu udah salah satu tempat yang harus aku masukin. Itu ada ibu-ibu. Kalau orang Jogjanya sendiri sih enggak ya, mereka tuh orangnya baik-baik gitu. Nah ibu itu tuh kayak rombongan dari daerah gitu. Wisatawan. Ngelihat aku, kebetulan aku juga lagi duduk, lagi capek, makan wedang ronde tuh kan di depan situ. Ini baru kejadian soalnya, baru Februari kemarin. Iya, karena sebelum aku masuk di judul yang jadi Tania ini, tahun lalu itu tuh aku ada di judul yang beda, di stasiun TV yang sama. Itu aku antagonis banget. Karena adegan di dalam judul itu tuh aku nyulik lah cucu aku gitu kan. Nah itu dibenci sama semua orang dan itu emang sinetron viral. You know what? Apa aku lagi makan kan itu kan wedang ronde kecil ya ini mangkoknya. Diginiin, itu gak lagi panas, ini swear. Oh my God. Dan itu suamiku lagi di dalam lagi nyari batik. Aduh itu aku gak bisa, itu aku shock. Dan itu untungnya kan bukan beling ya, bukan beling. Jadi itu kan apa sih kayak mangkok plastik gitu. Begitu dan untung gak kena muka. Jadi aduh bu gitu. Ini jadi orang jahat, ini kan jadi orang jahat gitu kan. Ini kenapa sih Oma Nilam, waktu itu aku jadi Oma Nilam. Oma Nilam jahat banget, mana aku kan senangnya pakai You Can See. Terus dia juga itu sinetron bu. Untung sih bapak-bapak yang di departemen store itu, yang suamiku lagi di dalam. Dia inget banget tuh dia kayak kain tuh yang jaga di situ kan selalu pakai kain tuh. Langsung keluar. Kyojo ini kesana gini-gini. Aduh itu aku udah gak bisa nangis, gak bisa apa. Kaget juga dong pasti. Gak bisa, mending satu. Ada dikerubungin. Oh my God, semuanya kayak gitu. Iya. Aduh itu akhirnya gara-gara itu. Itu mana baru nyampe dari Jakarta. Emang pengen refreshing, capek abis syuting. Itu rasanya gini. Aduh nggak ditarik suamiku gini, udah pakai masker, pakai topi. Jadi aku sekarang belajar pakai topi, pakai masker. Biar nggak ketahuan ya ampun. Itu serem banget parah banget. Lagi panas-panasnya gimana? Iya dan itu tuh dan kebetulan kok ya aku tuh nggak dapet meja gitu. Jadi bener-bener yang aku udah pegang gitu. Terus aku bilang sama suami gue makan di luar deh gitu. Ya udah kamu makan di luar. Ya nggak nyangka juga sih. Nggak nyangka. Dan aku juga pakai kacamata hitam ngeliatin orang seliweran aja di Malioboro. Juga ya dia. Iya. Berarti dia sedendam itu sama karakter Amanya. Jadi kalau ada yang di sosial media ngeliat aku di IG gitu di mana namanya di Facebook itu mah happy-happynya aja. Lo nggak lihat aja gue sakit-sakit. Ternyata ada penderitaan di balik itu sedihnya, semua. Ada sedihnya dong. Tuh? Tas gue kena jadinya. Jadi kan aku pakai tas selalu selempang. Untungnya sih tasnya kanvas ya gitu. Jadi bisa dibersihin. Cuman kan ya kena banget. Gue mah bukan karena diri gue ya. Maksudnya gini, aku bukan karena diri aku yang abis di ini. Lebih ke ya pas aku nih gitu kan. Tapi ini juga harus dijaga sih badannya. Aduh, itu semoga nanti para penontonnya, pemirsanya, netizen-netizen lebih wise lagi ya. Jangan kemakan sama karakter yang di sinetron, yang di film. Kasian loh aktrisnya loh. Ya kan jadi pelampiasan mereka. Banget. Tapi berarti ini melambangkan aktingnya juara. Karena semua penontonnya kemakan. Dan itu diwanti-wanti juga sama suamiku. Udah. Nggak usah diposting. Udah. You have to be smart. Oke, tetap harus chill ya. Harus demure. Tetap harus smile gitu. Senyum gitu dengan lengket-lengket gitu. Jalan lagi balik ke hotel gitu. Lengket-lengket ya udah deh gitu. Aduh, itu sampai nih baru-baru ini disiram juga. Iya. Oke, berarti kalau selama ini aktingnya keren banget nih Mbak.
Terus gimana dong ketika udah selesai acting, balik lagi ke kehidupan sosial di sekitar nih, gimana switch-nya tuh? Kan udah totalitas nih, apalagi sekarang karakternya kan udah gadget. Iya. Tiba-tiba balik, udah cut gitu kan, terus balik normal gitu. Gitu apa ada yang kebawa kah karakternya atau gimana? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Cuman itu kan cuman acting gitu ya. Jadi ya udah gitu aja. Ntar kalau udah selesai itu keluar, minum, makan, hangout, maksudnya ngobrol sama mereka yang lain udah biasa lupa, aja. udah biasa. Oke, berarti Tapi aku harus rilisnya itu memang harus dengerin musik. oh. Gitu harus yang giniin lagi tuh dengerin musik dengerin gitu. musik. Biasanya aku harus Itu dengerin musik tipsnya sih. ya, Iya, bisa biasanya gitu. rilis dengan musik. Makanya nggak bisa jauh dari earphone sama iPadku mesti deket aku gitu tuh harus dengerin musik. Oke, karena kadang-kadang kan takut ya kalau moodnya ke bawah gitu kan ya. Apalagi kok Banget. mainin karakter yang misalnya sedih terus gitu kan, Oh iya, depresi itu ke bawah gitu sih. kan. Takut juga ya. Banget. Mesti ada rilisnya sendiri gitu. Banget. Mungkin ada yang penasaran pengen dapat tips khusus nih kalau mau berkarir di bidang entertain sendiri, mau berakting, mungkin bisa dikasih tipsnya nih dari Mbak Ika. Tipsnya kita jadi orang biasa aja sih. Maksudnya kita humble, kita nggak boleh sombong. Intinya itu. Aku belajar dari beberapa senior dan berusaha untuk bukan berusaha untuk tidak sombong. Kita tidak boleh sombong. Sama siapa aja kita harus baik. Karena di lokasi syuting, kayak aku di lokasi syuting itu kan nggak hanya kita aja sebagai pemain gitu kan. Ada yang pembantu umumnya, ada yang bagian genset. Itu semua kita harus tetap baik. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu datangnya bisa dari mereka loh. Iya. Bisa dari orang genset itu. Pokoknya intinya kita jangan sombong. Itu aja kalau kita mau sukses. Jangan sombong, terus tetap harus humble gitu. Terus yang tetap harus senyum gitu kan. Itu aja sih tipsnya buat semua kalau mau jadi pemain sinetron tuh atau film, entertainment. Jangan sombong dan tetap harus humble. Oke, biar langgeng juga ya karirnya ya. Yes, Oke, thank you Mbak Ika tipsnya. Sama-sama. Nah sekarang kita mau main games dulu, boleh nggak? Boleh. Biar seru-seruan kalau di channel sini nih kita suka pengen tahu di balik kehidupan artisnya itu sebenarnya apa sih. Nah kali ini aku penasarannya what's in the bag gitu. Gimana kalau kita bongkar tasnya Mbak Ika Muti isinya apa aja kira-kira ini ya tasnya ya. Iya. Wah matching ya, harus matching kayaknya ya kemana-mana ya. Iya. Jeans temanya biru-biru gitu betul, ya. Ini kayak termasuk tas yang sering dibawa-bawa kah karena besar ukurannya? Lumayan paling sering aku bawa-bawa dan karena ini kan brak-bruk gitu. Semuanya masuk nih ya? Semuanya masuk. Oke, ini pertama tadi ada yang udah dikeluarin adalah, ini tunggu, ini tas demi tas. Ini lucu. Begitu. Ini tas besar, isinya banyak tas kecil. Ini lucu sekali. Ini handphone, ini perfume, all about perfume. Serius? Aku Ini parfum bisa bawa 3. Satu tas sendiri guys. Oke, ada tas lagi. Ini make up. Oke, ada tas lagi. Ini Itu kacamata. kacamata. Ya? Ada tas lagi. Oh ini mukena. Ya. Ada tas lagi. Ini kacamata ada 2. Kacamata di saat Ini panas kacamata atau hujan. hitam, ini kacamata baca karena aku baca. minus plus dan segala macam. Iya. Dompet. Oke. Untung dompetnya nggak bentuk tas juga ya. Oke. Jadi nggak mau brak-bruk. Brak-bruk. Iya, jadi kan kosong. Tapi brak-bruk tuh tapi karena banyak ini jadi gampang ya nyari-nyari. Iya. Oke, ini boleh dibuka-buka? Boleh. Oke, yang pertama isinya bukan, ini parfum. Ini body spray. Ini perfume. Ini lucu banget. ini itu ya sanitizer. Ini itulah isinya itu. Oke, itu kunci, tag segala macam. Ini tas ya? Tas itu belanja. Oke, jadi body spray ada, parfum ada. Iya. Oke. Jangan salah, ntar ada parfum lagi. Ada parfum lagi. Harus wangi banget. Oh kayaknya banget. ya. Jangan salah. Tips buat Ikemut itu syuting sama Ikemut harus wangi. Oh gitu. Iya beneran. Untung parfumku masih keciuman lah ya, masih pagi gini Jadi ya. aku tuh zaman dulu tuh pernah syuting sama adalah senior. Itu dia selalu bawa beginian nih. Yang mana tuh?
bawa beginian. Itu apaan sih gitu kan. Jadi kalau kan kita suka ada adegan salim. Oh iya iya. Oh, Jadi ini dulu. biar wangi. Ini kan sanitizernya wangi. Luar biasa. Selain menjaga kebersihan, menjaga kewangian nih. betul. Ini udah harus Saya setuju. ada. Ini harus ada. Nggak boleh ketinggalan. Iya. Oke, nextnya ada parfum lagi? Ada. Wow. Koleksi berapa parfum di rumah kira-kira? Apakah ada satu ruangan khusus? Ini aku soalnya harus, kalau enggak kayak nggak Ini juga pede aja. parfum. Iya. Ih lucu ya, ada Iya. bernya. Ini kipas. Kipas, penting sih. Yes. Biar nggak kepanasan. Ini resep. Kenapa ada resep di sini? Oh, resep. Resep muka. Ini obat resep dari dokter. kapan, Mbak? Bentuknya udah kayak gini Ini loh. saking udah jadi satu sama segala macam, takut hilang kan. Jadi aku masukinnya di sini. Ya Allah, Resep, ini makeup klinik. semua nih ya, Iya, touch-up ya. Yes. Oke, tetap ada permen juga. Iya, sama tetesan mata. Oke, permen biar wangi juga pastinya. Yes, betul. ya kan? Oke, berarti indera penciumannya sangat tajam. Oke, ini tadi apa handphone ya? Handphone. Berapa handphone Mbak Multi? Dua. Oh 2 handphone. Ada kacamata. Astaga ada kacamata lagi. Kacamata 3 nggak 2 dong ya kan? Kacamata baca. Oke. Terus tetap ya dengan ini juga ya. Wangi juga kan? Wangi apa favoritnya? Oke, kacamata Kacamata hitam. hitam. Ih lucu banget kacamata Ya. hitamnya, gemes. Thank you. Oke. Dompet dan Dompet, ya. ini kacamata tadi Ya. lainnya. Kacamata ini plus sama cylinders sama minus sama Oh. kacamata ini jauh. Soalnya aku kalau nggak pakai kacamata nggak bisa melihat. Ini matanya masih minus berarti? Iya, minus. Oh, oke. Terus Berarti cylinders. kalau lagi acting kayak gitu tuh suka blur-blur gitu dong. Iya, jadi sudahlah membohong. Iya. Sebenarnya minus. Padahal minus. Oke. Barang apa yang selain parfum itu tadi ya, yang nggak boleh ketinggalan kalau pergi, harus ada di sini? Yang jelas sih, karena kalau pakai tas yang kecil kan ini muat nih. Yang jelas sih dompet, kacamata ini nggak Oh boleh iya, ketinggalan. yang ini tadi ya. Iya, sama Oke. handphone. Oh. Kalau aku nggak ketinggalan ini ini ketinggalan sih nggak masalah. Yang penting parfumnya harus ada di sini. Tetap ya. Kalau parfumnya ketinggalan, beli parfum nggak Iya, lagi pergi? iya beli serius. Aku bisa Astaga. yang tiba-tiba di mobil gitu. Ya parfumku nggak ada, yaudah deh mampir gitu beli. Oh, baik. Jadi parfumnya kecil-kecil gitu banyak banget. Kayak banyak, karena yang bisa dibawa-bawa ya Iya, jadinya. taruh di ya. sini, Sini. gitu. Wangi favoritnya apa? Wangi favoritnya aku yang ini tadi. Oh yang mana? Yang ini tadi ya? Iya. Ini apa? Lebih kemana? Ke rose, ke oud? Aku tuh laki banget Oud karena aku berarti lebih ke tomboy gitu. Oh, iya. Ini juga yang body spray juga baunya laki banget. Oh gitu. Iya. Ini berawalnya dari apa sih? Emang fobia kah sama bau-bauan atau emang ada sesuatu yang mencetuskan gitu? Kan di lokasi syuting kan orang kadang Bervariasi. Iya. Jangan salah kalau ini kan kalau nggak syuting ya. Kalau syuting tuh asisten aku lebih parah lagi. Bau apa lagi? Segudang, satu kontainer. Oh semprotan. Disinfektan. Disinfektan Jadi ruangan. sebelum masuk, Mamika datang. Set. Oh. Terus mau masuk toilet. Set. Oh. Jadi aku punya yang dari ada satu tempat tuh di toko furniture, bukan disinfektan. Jadi dia sebenarnya lebih kayak buat ke Oh iya. sofa. Sofa. Ya udah itu aku semprotin semua. Berarti harus cobain Love Me nih Mami. Nanti kita kirim Love Me biar dicoba. Pokoknya kalau berbau parfum kirim ke aku pasti langsung wah udah deh. Oke. Wangi-wangian sampai tadi aja sebelum pergi sampai anakku bilang, "Mama nih wangi apa lagi?" Mama baru beli, astaga. Oke, thank you so much. Sama-sama. Mbak Ika udah datang ke sini. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya udah dibongkar-bongkar juga. Tasnya kita jadi tahu ya segala seluk-beluk tentang Mbak Ika Muti seperti apa. Amin, thank Ada you. pesan-pesan terakhir buat fans-fansnya semua Mbak Ika? Buat saya semuanya sehat-sehat aja pastinya. Amin. Terus makasih selalu support Ika Muti. Terus tetap jadi orang baik. Itu aja. Amin. Ya, thank you so much. Nadia sudah menyaksikan semuanya. Semoga terhibur. Jangan kapak-kapak ya Mbak. Tidak, Dan terima sukses selalu kasih. juga Amin. untuk semua Sama-sama karirnya ke dokter depannya. juga. Dinantikan lagi acting-acting extraordinary-nya yang lain lagi ya. Thank you semuanya, love you people. Ya, bye. Bye.